Tanah bagi masyarakat adat bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah sumber kehidupan, warisan leluhur, dan bagian dari jati diri. Namun, ketika tanah itu diambil tanpa izin, di sanalah konflik agraria bermula. Halo semuanya, saya Abizarki Oktaviano Ramadan dengan NIM 2302036049, mahasiswa program studi pembangunan sosial. Dalam video ini saya ingin membahas salah satu kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kasus ini melibatkan masyarakat adat Dayak Agabak yang tinggal di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Karanjuang Hijau Lestari atau sering disebut PT KHL. Mengapa kasus ini menarik untuk dibahas? Karena ia menggambarkan secara nyata bagaimana tanah adat dan sumber kehidupan masyarakat lokal bisa hilang ketika kebijakan pembangunan dan investasi tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana reforma agraria di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang kuat. Masyarakat adat Dayak Agabak telah hidup secara turun-temurun di wilayah Sebuku. Mereka menggantungkan hidup dari bertani, ladang berpindah, berburu, menanam rotan, memancing di sungai, dan memanfaatkan hasil hutan lainnya. Sistem pengelolaan sumber daya mereka bersifat kolektif dan berbasis kearifan lokal, di mana tanah dan hutan dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga, bukan dimiliki secara pribadi. Namun, pada awal tahun 2000-an, pemerintah daerah dan pusat mulai membuka peluang investasi besar-besaran di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks ini, PT Karangjuang Hijau eh, Karang Hijau Lestari mendapat izin hak guna usaha HGU di wilayah yang tumpang tindih dengan tanah adat masyarakat Agabak. Masalahnya, izin itu dikeluarkan tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat. Padahal, wilayah tersebut merupakan tempat tinggal, sumber pangan, dan ruang hidup mereka selama berabad-abad. Sejak saat itu, hubungan antara masyarakat dan perusahaan memburuk, dan konflik agraria mulai tak terhindarkan. Ada beberapa akar masalah utama yang menyebabkan konflik ini terus berlangsung. Pertama, pengabaian hak tanah adat. Pemerintah mengeluarkan izin kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan sistem kepemilikan tanah adat yang sudah ada jauh sebelum negara berdiri. Tanah ulayat yang dikelola secara temurun-temurun tidak diakui secara hukum sehingga mudah dianggap sebagai tanah kosong atau tanah negara yang bisa diberikan kepada investor. Kedua, lemahnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Hingga kini, masyarakat Dayak Agabak belum memiliki payung hukum daerah yang secara resmi mengakui keberadaan dan wilayah adat mereka. Tanpa dasar hukum yang kuat, posisi mereka menjadi sangat lemah ketika berhadapan dengan perusahaan maupun pemerintah. Ketiga, tumpang tindih batas lahan. Peta wilayah adat tidak pernah dibuat secara resmi, sedangkan perusahaan memiliki peta konsesi dari pemerintah. Akibatnya, sebagian besar lahan pertanian, kebun rotan, dan hutan adat justru masuk ke dalam peta perusahaan. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Masyarakat dijanjikan pekerjaan dan kesejahteraan, tetapi kenyataannya mereka kehilangan ladang dan hanya menjadi buruh dengan upah rendah. Ketergantungan pada perusahaan semakin tinggi sementara kemandirian mereka semakin hilang. Mari kita lihat bagaimana konflik ini berkembang dari waktu ke waktu.
Pada tahun 2004 hingga 2006, pemerintah mulai mengeluarkan izin lokasi dan hak guna usaha kepada PT Karangjuang Hijau Lestari. Perusahaan kemudian mulai membuka lahan di kawasan yang sebenarnya merupakan tanah adat masyarakat Dayak Agabak. Sekitar tahun 2007 hingga 2009, masyarakat mulai menyadari bahwa ladang mereka yang dulu subur telah dibuldoser untuk dijadikan kebun sawit. Rotan yang dulu tumbuh alami ditebangi dan hutan yang menjadi sumber pangan mereka hilang tanpa ganti rugi. Tahun 2010 sampai 2015 berbagai aksi protes muncul. Masyarakat menuntut keadilan, meminta lahan mereka dikembalikan, tetapi banyak dari mereka justru menghadapi tekanan bahkan kriminalisasi. Beberapa tokoh adat dilaporkan ke pihak berwajib hanya karena mempertahankan tanahnya. Memasuki tahun 2016 hingga 2020, lembaga seperti Walhi, Aman, dan beberapa organisasi masyarakat sipil mulai mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Namun hingga tahun 2025, konflik ini masih belum tuntas. Mediasi sudah dilakukan beberapa kali, tapi belum ada penyelesaian yang benar-benar adil bagi masyarakat adat. Salah satu alasan utama mengapa kelapa sawit merusak lingkungan adalah karena penebangan hutan yang luas untuk memberikan ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Penebangan hutan ini seringkali melibatkan metode pembakaran yang merusak lingkungan dan mengeluarkan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Akibatnya, hilangnya hutan primer mengancam keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Tapi, bisakah kita menemukan keseimbangan antara keberlanjutan dan produksi kelapa sawit? Dampak dari konflik ini sangat luas dan kompleks, tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga sosial dan juga lingkungan. Pertama, ada dampak sosial. Konflik ini menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Ada kelompok yang memilih bekerja di perusahaan demi bertahan hidup, sementara sebagian lainnya tetap menolak karena merasa tanah mereka dirampas. Nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal mulai pudar. Selain itu, muncul rasa takut dan trauma, terutama setelah beberapa warga pernah ditangkap atau diintimidasi karena mempertahankan haknya. Yang kedua, dampak ekonomi. Banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan utama. Ladang yang dulu menjadi tempat menanam padi, sayur, dan rotan itu kini berubah menjadi kebun sawit milik perusahaan. Sebagian warga memang bekerja di perkebunan, tetapi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak selalu layak. Dari masyarakat yang dulu mandiri, mereka kini menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Yang ketiga, dampak lingkungan. Pembukaan lahan sawit menyebabkan deforestasi besar-besaran. Hutan yang dulu lebat kini menjadi lahan monokultur. Banyak spesies hewan dan tumbuhan hilang dan kualitas air sungai Sebuku menurun karena limbah dari perkebunan. Dampak ekologis ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat adat, tapi juga seluruh ekosistem di sekitarnya. Ketika hutan ditebang, bukan hanya pohon yang tumbang, tapi juga harapan. Masyarakat adat kehilangan tanah, sungai kehilangan kejernihan, dan bumi kehilangan napasnya. Begitulah wajah nyata dari ketimpangan yang lahir tanpa keadilan agraria. Pertama, melalui reforma agraria struktural, pemerintah perlu melakukan redistribusi tanah dengan memberikan hak kepemilikan yang sah kepada masyarakat adat atas wilayah mereka. Langkah ini bukan hanya soal membagi tanah, tapi juga memulihkan hak, martabat, dan kemandirian masyarakat. Kedua, pengakuan wilayah adat secara hukum. Pemerintah daerah harus segera mengesahkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak Agabak. Dengan begitu, wilayah adat bisa dipetakan secara partisipatif dan diakui secara resmi oleh negara. Ketiga, moratorium izin baru. Pemerintah harus menghentikan sementara semua izin perkebunan baru di wilayah konflik sampai masalah selesai. Keempat, ada mediasi multi pihak. Penyelesaian tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak.
Diperlukan dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendamping agar solusi yang diambil adil dan tidak menimbulkan konflik baru. Kelima, terakhir, pemulihan lingkungan. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi. Program reboisasi dan agroforestry perlu dijalankan melibatkan masyarakat sebagai pengelola utama agar hutan bisa pulih dan tetap menjadi sumber penghidupan. Nah, dari kasus masyarakat adat Dayak Agabak ini kita belajar bahwa reforma agraria bukan sekadar soal membagi tanah, tetapi lebih dari itu, yaitu tentang mengembalikan hak hidup dan ruang budaya masyarakat yang telah dijaga turun-temurun. Tanah bagi masyarakat adat bukan hanya sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas mereka sebagai manusia dan sebagai bagian dari alam. Ketika tanah itu hilang, maka hilang pula sebagian dari jati diri dan kemandirian mereka. Semoga ke depan reforma agraria di Indonesia benar-benar menjadi jalan keadilan sosial yang sesungguhnya, bukan hanya untuk kepentingan investasi tapi juga untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap peduli, kritis, dan terus belajar tentang keadilan agraria di Indonesia.